kenapa kita gelar Konas dengan tema yang mungkin ini merupakan sebuah tema yang cukup trending topik ya, pemilu 2024. Nah, saya sudah merangkul kawan-kawan Aras, ada 8 di situ, yang bergabung di Forum Umat Kristiani Indonesia. Ada KWI, PGI, PGLI, PGPI, Balai Keselamatan, Advent, Baptis, dan Ortodoks. Dan sebenarnya kita berangkat dari sama-sama memiliki pergumulan kebangsaan, yang lain juga memiliki pergumulan perpolitikan, tapi yang terakhir saya menyebutkan, mengistilahkannya adanya pergumulan kebatinan. Artinya suara batin yang tidak tercetus. Apa yang ingin kita curhat itu entah mau kemana curhat itu. Nah, ketika sekarang gereja juga ketika berada di ranah digital, misalnya yang paling mudah kita pahami Facebook dan YouTube, itu juga justru menampilkan wajah gereja yang saling terpolarisasi. Karena itu saya mengajak PGI, saya mengajak KWI, tadi pun saya tegaskan itu dan mereka pada dasarnya sepakat untuk kita bersama-sama merapatkan barisan tanpa memandang latar belakang denominasi gereja. Saya sudah pernah mengatakan meskipun saya ini atau kami kelompok evangelical, tapi dalam nuansa kebangsaan saya juga ingin mengatakan saya juga orang ekumenikal, saya juga pentakostal gitu. Untuk menunjukkan bahwa sudahlah, yang sama jangan dibeda-bedakan, tapi yang beda juga jangan ingin disama-samakan. Kita berada pada posisi tetapi memiliki kontribusi yang sama. Sehingga melihat situasi politik dan pemilu 2024, ada kecenderungan turunnya Pak Jokowi itu meninggalkan perpecahan. Ada kecenderungan, tentu saja kecenderungan belum tentu pasti terjadi. Karena sampai hari ini belum banyak orang melihat figur sebaik Pak Jokowi, katanya begitu. Sehingga yang sebagian ingin mempertahankan periodenya diperpanjang, yang sebagian mengatakan sudah selesai dan harus diganti. Dalam perspektif yang selalu kita lihat, kalau presiden sudah tidak berkuasa lagi, dosanya pasti dikejar itu. Pasti para jurnalis, rekan-rekan lihat yang begitu ya. Kalau sudah tidak jadi presiden lagi, akan diungkit-ungkit dosa lamanya. Tapi itu pun bukan ranah kami. Jadi intinya kami memang bermaksud akan membuat seruan bersama menghadapi pemilu 2024 dalam bentuk surat pastoral. Tentu saja PGLI akan berangkat dari hasil pemikiran yang cukup komprehensif di Konas kami, yang akan kita kemudian godok bersama dengan kawan-kawan Aras yang lain. Dan puji Tuhan rekan-rekan, baru kali ini saya merasakan kita ini benar-benar satu roh. PGLI dengan KWI, dengan PGI, dan yang lain-lain. Apa yang kita bisa buat untuk membawa kondisi atau mengkondisikan pemilu kita menjadi lebih baik? Yang pertama, jangan jadi kompor gas lah gitu. Jangan ikut-ikut gereja, tahan diri untuk tidak mempublikasikan sesuatu yang menurut kita itu bukanlah bagian kita. Saya sudah ada di beberapa WA group, sudah perang capres. Lalu itu ngomongnya udah ngawur semua, dan itu semua pendeta. Gitu. Yang satu capres 1, pas kedua capres 2, capres 3, nanti yang jelek-jeleknya itu dimunculkan. Dan menurut saya ini bukan wajah gereja. Dan ini bukan tugas pendeta untuk menilai yang seperti itu. Seharusnya kita ini bisa melihat perbedaan-perbedaan di bangsa ini menjadi sebuah kekayaan, sehingga ini tidak menjadi atau tidak membuka celah kepada ideologi-ideologi politik yang disebut dengan politik identitas.
Kalau kita bisa terima ini, maka kita bisa saling menerima. Saya dan Anda warna kulit beda, warna partai beda, tetapi kita ini punya satu perjuangan Pancasila. Gitu. Nah, kalau ini bisa kita rangkul dan ini bukan lagi bentuk wacana, barulah kemudian kita bisa memberikan nilai di dalamnya. Inilah Indonesia, inilah kehebatan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah saya dulu, betapa saktinya Bhinneka Tunggal Ika kita. Gitu. Baru yang terakhir itu kita rayakan perbedaan kita. Nah, rekan-rekan, kalau kita bicara sampai ke accept value lalu kemudian celebrate, kita nih yang tolerate aja, yang toleransi aja belum beres-beres. Terus yang kedua, soal moderasi beragama. Sekali lagi saya bicara ke Pak Menteri Agama, umat Kristen tidak punya masalah dengan moderasi beragama. Kita selalu dengar ajaran Yesus Kristus kan, Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kepada sesamamu manusia. Dan sesamamu manusia itu tidak dibilang Manado dengan Manado, Batak dengan Batak, agama ini dengan agama. Enggak, semua manusia. Jadi kami sudah lebih dulu mempraktekkan moderasi beragama. Dan karena itu Litbang dari Kementerian Agama sudah datang di PGRI. Saya tanda petik ya, bahasanya tolong jangan diambil langsung dari ucapan saya. Saya menantang Menteri Agama, berani tidak robah logonya Kemenak? Karena kami pelajari antara visi dengan logo itu tidak nyambung. Visinya buat semua agama, tapi logonya coba Ibu Bapak lihat, kotak 5, lalu ada meja kitab dan kemudian ada teksnya, lalu ada padi kapas. Berani tidak Menteri Agama lalu kemudian melakukan gerakan gebrakan untuk benar-benar ini bukan teori. Tadi pada waktu Pak Menteri Agama bicara, Pak Jeki bisikin, dan ini percakapan kami ketika kami didorong untuk terus moderasi beragama. MUI itu nggak pernah dikasih wasit gitu ya, disemprit begitu, nggak pernah. Tapi kita ini terus-terusan diperlakukan seperti ini. Dan sekali lagi, moderasi beragama oleh kami, seluruh umat Kristen itu kita sudah praktikkan itu kok. Menjadi garam dan terang itu kan juga moderasi beragama gitu. Kita memikirkan the next-nya itu seperti apa. Kan saudara ini orang-orang yang punya keahlian. Kita buatlah sekolah demokrasi gitu. Sekolah demokrasi tentu saja dalam perspektif kami adalah sekolah demokrasi yang sangat alkitabiah. Ketika Pak Sambo dihukum mati, vonis hukum mati, kemudian Pak Lukas NMB juga kemudian muncul juga di persidangan, saya banyak ditanya termasuk oleh saudara, apa peran gereja? Kenapa sampai orang-orang gereja, warga gereja seperti itu? Saya sedih jawabnya, dan saya katakan sebetulnya gereja tidak punya peran apa-apa terhadap orang-orang ini. Gitu. Dari sekolah minggu nggak diajarkan, nggak diarahkan, semuanya kalau sekolah minggu maunya jadi pendeta. Kenapa nggak mulai sekarang anak sekolah minggu jadi politikus, jadi ahli hukum? Kalau nanti mau jadi menteri, cita-citanya jadi menteri yang baik, punya integritas. Nah, sehingga kalau gereja tidak mempersiapkan, mengkader dan mengutus warga gerejanya terjun di dunia di ruang-ruang publik di berbagai dimensi tugas pengabdian. Kalau kita tidak lakukan ini, kalau ada orang Kristen yang kemudian duduk di meja pesakitan, gereja semua diam loh. Gitu. Tapi kalau itu utusan kita, saya percaya kita akan bersuara. Jadi mari mesti dimulai lagi, mesti di restart, di mana gereja mulai mendidik dengan benar. Tidak memusuhi politik, kan kami tidak apolitik, tapi membimbing mereka siapa yang mau jurusan ke hukum, jadilah ahli hukum seperti saya. Tapi kalau nanti mau ke politik, jadilah seperti politikus Sabang Sirait.
Kalau mau jadi polisi, jadilah polisi seperti Hugeng gitu. Ini tugas gereja yang bisa kita lakukan. Nah, kami sekarang rekan-rekan punya kesadaran seperti ini. Meskipun agak terlambat, tapi bagi kami lebih baik mulai daripada tidak. Demikian dari saya.